Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mulhimil shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin natiqi bil hikmati wa faslil khitab. Wa ala alihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Amma ba'd. Penghormatan yang utama kepada Dewan Juri, Ketua, serta sahabat aksi VDM di tahun 2022, diikuti dengan seluruh hadirin sidang pendengar calon penghuni syurga. Abad 21 di muka bumi merupakan abad talbis, yaitu strategi global, di mana iblis bermake up dan berkostum seperti malaikat. Adam dan Hawa diperdaya, pahlawan dituduh sebagai pengkhianat, pengkhianat melantik diri sebagai pahlawan. Petuah Indatu hanya syair dalam irama. Negeri syariat yang dulunya panutan, sekarang jauh berbeda. Orang tua yang berlagak lajang, tidak sadar rumah sudah bertangga. Nafkah dan hak serta kewajiban untuk anak enjoy aja. Anak larut dalam kemurkaan akibat kelalaian orang tuanya. Oleh sebab itu, perkenankan sejenak saya untuk mengutarakan sebuah syarahan singkat dengan judul Pengaruh Orang Tua dalam Moral Generasi Anak. Anak diibaratkan laksana mesin fotokopi yang mampu mengkopi persis dengan apa yang dilihatnya. Orang tuanya lah yang menjadi guru pertama bagi anak. Guru dalam diamnya, guru dalam perbuatannya, maupun guru dalam bicaranya. Baik dan buruknya anak tergantung pada orang tuanya. Rasul pun berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahlal waladu walidu afdala min ala bil hasan. Tidak ada yang terlebih bagus bagi orang tua memberikan kepada anak melainkan kebagusan akhlak budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Putar sejarah Sayyidina Ali. Ketika Hasan dan Husain bermain di atas punggung baginda Rasul, tiba-tiba Ali datang. Dengan cepat Ali pun memukul punggung kedua putranya dan berkata, kesopanan lebih baik bagi kalian. Lihatlah Luqmanul Hakim. Tidak pernah lelah lisannya untuk menasihati anak-anaknya. Tidak pernah bosan hatinya untuk mengarahkan anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, anaknya mulia, mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sekarang peradaban telah jauh berbeda. Sebelum menjadi orang tua, pajang di sosial media calon orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Ketika anak telah ada, kebaikan tidak berpihak kepada mereka. Sekarang yang terpenting bagi orang tua bukanlah ilmu agamanya, tapi pangkat dan jabatannya. Anak layaknya yatim piatu yang merawat harus dengan sendirinya. Tidak ada unsur pencegahan. Maka tidak heran, banyaknya orang tua yang menghukum Israel dengan lisannya. Israel menyakiti umat Islam. Israel meruntuhkan perumahan umat Islam. Israel biadab. Israel laknatillah. Tapi mereka lupa, anak yang dipapah di rumah adalah generasi perusak Islam di masa yang akan datang. Bagaimana tidak? Anak tidak sholat, dibiarkan. Anaknya tidak berpuasa, digampangkan. Anaknya berbudaya ala-ala Israel, dimanjakan. Berkata saya cinta kepada agama, tapi dirinya jauh dari kalangan Islam. Sipatu bola atas sipak bate, sipatu gambe tamaen bola. Urang syik gadoh sibuk hana mupule, anak dum jahe gepako hana. Begitulah kata pepatah. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena orang tua yang jauh dari agama. Anak pun tidak berkesempatan untuk mendalami ilmu agamanya. Ali mampu merubah kedua putranya menjadi khalifah. Luqmanul Hakim tenar sebagai orang tua yang bijaksana. Untuk menjadi seperti mereka, jangan lupa firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Shadaqallahul azim. Kesimpulan yang dapat diambil hadirin. Baik dan buruknya anak tergantung orang tuanya. Oleh sebab itu, rangkullah anak kita dengan ilmu agama. Rawatlah mereka dengan iman. Jika Ali dan Luqmanul Hakim bisa, kenapa ada kata tidak pada kita? Saya, Abdul Aziz, mohon undur diri. Illa liqa, insyaAllah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.